Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringata sholihin ila yaumiddin. Nama ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, senantiasa dalam naungan ridho rahmatnya Allah semata, syafaat baginda Rasulullah SAW. Kita munadoroh bersama-sama murojaah pada kitab Nurul Dolam pada bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu wassalamu syarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khairu mubtadi' rahmatullahi ta'ala makrunatan bita'dimi wa tahiyatahu lil Allah ikotibih sallallahu alaihi wasallam kainatani. Yang berikutnya salawat serta salam Allah yang sarmadan itu selawase. Maksudnya adalah rahmat Allah yang bersertakan dengan takdimnya Allah serta rubuh salamnya Allah kepada baginda Rasulullah yang sudah pantas untuk keduanya baginya. Yang kainatannya antara rahmat dan salam adalah saling berbahu-membahu, saling terikat, saling keterkaitan. Tidak ada kontroversinya antara salam yo rahmat, rahmat yo salam bagi. Keduanya ini adalah bersifat laikoh. Laikoh, patut, pantas bagi siapa? Baginda Rasulullah. Terus ngalaman zukiro juga atas diri lumebernya kepada orang-orang yang tersebutkan. Nah di sini Mbah Musonef berikutnya adalah sholawat salam. Mengucapkan yang seperti ini adalah atlubu minka ya Allah rahmatal makrunatan bin ta'dimi. Saya mencari mutlak hanya kepada Engkau ya Allah, rahmat yang selalu bersamaan dengan takdim dan rubuh penghormatan salam yang besar. Untuk allati balaghatid darajatil quswa li ta'zimiha haula'il madhkurin. Untuk derajat yang tanpa batas, ada awal tanpa finish. Nah, darajat yang tanpa finish, terus. Sarmadan itu selawasnya. Kenapa lafadz an-nabiyyu alan nabi kok bertasdid? Tentu ada alasan. Nang kene iku saka masdar nubuwah. An-nabiyyu adalah makanul murtafi'un sumyan nabiyyu bih li'annahu marfu'un rutbah au rafi'un rutbati man tabingahu. Adanya iya dari lafadz an-nabiyyu itu ditasdid adalah satu ketetapan yang luhur atas nama diri Nabi, ataupun juga untuk meluhurkan orang-orang yang mengikuti jejaknya. An-Nabi ada yang an-nabaun, an-nabai, an-naba'u dengan ba yang berhamzah itu juga ada. Adalah arti Nabi an-naba wa al-khobaru li'annahu mukhobbirun au mukhobbarun nganillah. Orang yang memberitakan dan orang yang menerima berita langsung dari Allah. Maka keduanya itu bisa bermakna fa'ilin, tapi mauzunnya fa'il, maknanya adalah fa'il au maf'ul, orang yang memberitakan dan orang yang diberitakan, diberi informal kewahyuan dari Allah. Terus niku sholawat sarta salam ala nabi khairi man qad wahada. Khairi ini
letaknya menjadi badal ataupun jadi sifatnya an-nabi. Al-khairi bisa menjadi rofa, bisa menjadi nasab. Tapi di sini karena badal pada cer, maka dibadalkan menjadi harokat kasrohnya. Kalau dikhobarkan ataupun dirofakkan ya karena dari khobar mubtada yang makhtuf. Kalau jadi maf'ul berarti si fa'ilnya yang dimakhtufkan. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Wa alihi di sini adalah seluruh orang mukmin. Keluarga Kanjeng Nabi adalah orang mukmin semuanya. Pertama adalah para nabi dan para rasul adalah wa alihi. Dan umat-umat nabi terdahulu juga masuk dalam kategori wa alihi. Wa sahbihi, sahabatnya para nabi, yaitu orang yang sezaman dengan Kanjeng Nabi dan mau beriman walaupun tolumah menjumpai sebentar. Setelah apa? Setelah Nabi diutus oleh Allah, orang-orang tersebut beriman. Itu namanya sahabat walaupun tidak satu lokal tempat. Walaupun toh orang itu buta tapi mengimankan. Walaupun toh itu anak kecil tapi mengimankan, itu termasuk bangsa sahabat. Lalu oyotine Sayyidina Isa yang masih hidup, Sayyidina Idris, Sayyidina Ilyas, Sayyidina Khadir, itu juga sahabat. Di samping masuknya kepada wa alihi, beliau Sayyidina Isa, Nabi Khadir dan Nabi Ilyas karena hidup sezaman menjumpai kehidupan Rasulullah dan mau beriman, maka beliau juga sahabat Rasul. Dan sahabat yang akan terakhir adalah Nabi Isa. Karena Nabi Khadir akan meninggal dunia setelah Al-Quran ini diangkat lagi oleh Allah. Al-Quran diangkat, maka Nabiullah Khadir alaihissalam itu Nabiullah Khadir itu meninggal. Demikian juga Nabiullah Ilyas alaihissalam. Nabiullah Khadir bisa dibaca Khadir, bisa dibaca khoknya itu di kasroh, dotnya itu di sukun, jadi Hidr. Ataupun haknya itu di fathah, dotnya itu di sukun, jadi Hadr, boleh. Adapun makna lakobnya, nama lakob itu nama julukan, adalah Khadir. Nabi Khadir adalah nama julukannya. Beliau itu duduk di bumi. Di bawah bumi akan bergetar. Apabila bumi itu gersang, maka bumi itu menjadi subur. Apabila bumi itu gersang, dari apa kata gersang ini bisa kita kata mutlak. Gersang dari tumbuhan, mungkin gersang dari air, mungkin gersang dari flora faunanya akan tumbuh yang itu, maka dijuluki dengan Khadir, artinya hijau. Itu nama lakob, nama julukan, dilakobi seperti itu. Lakob adalah nama penghormatan, menghargai ataupun julukan lah. Julukan ada dua, ada julukan baik, ada julukan jelek. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Julukan ada julukan lakob baik dan ada julukan lakob jelek. Kayak tadi dijuluki Fir'aun, itu kan julukan yang kurang menghargai. Tapi Khadir adalah julukannya. Nama kunyahnya, kunyah itu Abul Abbas. Yang artinya kunyah itu nama yang bersifat menghargai. Bapaknya Abbas, bapaknya Abbas, karena tata etika kesopanan menghargai seseorang yang punya kedekatan. Jadi Abul Abbas itu nama kunyahnya. Adapun nama aslinya adalah Balya.
Balya ibnu Malkan. Balya ibnu Malkan. Jadi barang siapa, maka sepakatlah para ulama mutakalim apabila mengetahui nama lakobnya, nama kunyahnya, nama aslinya, wajabat lahul jannah. Orang tersebut termasuk golongan masuk surga. Sama siapa nama lakobnya adalah Khadir. Abul Abbas adalah nama kunyahnya, Balya adalah nama pribadinya dari Pak Malkan. Balya bin Malkan. Khadir Abul Abbas Balya bin Malkan. Mengenal beliau, dan sahabat sekarang masih ada, yaitu ketiga orang itu. Yang satu adalah Rasulullah, Nabi Ilyas juga Rasulullah. Kalau Nabi Khadir itu ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul. Tapi khairul umur awsatuha. Maka yang terbaik adalah tengah-tengah, yaitu beliau adalah Nabiullah. Nah, di sini dari alihi wa sahbihi, maka muncullah sholawat ini adalah mencari rahmat Allah. Allah bersolawat artinya Allah lah pemilik rahmat dan memberikan rahmatnya. Rahmat yang beserta besarannya rahmat. Salam tahiyah rubo yang takdim juga. Maka salawatnya Allah kepada kanjeng Nabi adalah rahmat. Salamnya, salawatnya para malaikat adalah doa. Salawatnya umatnya adalah juga solawatnya malaikat mendoakan kepada umat yang bersolawat. Kayak gitu. Solawatnya umat kepada baginda Rasulullah adalah doa. Intinya adalah rahmat salam Allah. Allah ikotani kang ketemu karone al mutalazimaini kang tetap tinetepan keduanya. Terus kan al kainatani saling mengisi dan bahu-membahu, mutalazimaini senantiasa kekal, kayak gitu. Allah kepada baginda Rasulullah. Itu jadi sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alihi di sini adalah lingkaran para nabi, seluruh nabi Rasul dan umat-umatnya. Alihi adalah golongan orang-orang mukmin. Jadi bersolawat yang berdimensi setelah kita berilmiah, wala alihi, dimensinya udah luas sekali. Wala alihi, wasahbihi, dimensinya juga luas karena masih ada sahabat 3 yang sekarang masih dihidupkan Allah. Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Khadir. Jadi solawat yang berilmiah itu lebih berkapasitas ad-darajatil quswa, untuk menuju derajat al-quswa yang tak berujung. Jadi selawat ini yang tak berujung. Nah, Rasulullah ini dibandingkan para nabi, di barat para nabi itu nyawuk banyu nang segara ataupun mandi di atas di air hujan yang tidak pernah berhenti. Air hujan dan laut itu adalah Rasulullah sendiri, dan umatnya adalah derajat 1000 dibandingkan yang lainnya, yaitu umat-umat yang diberikan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Nah, dari isi nadum tersebut makanya bersolawat seperti wasiat Rasulullah kepada Dewi Isa sebelum tidur, jalankan 3 perkara. Di antaranya adalah bersolawatlah kepadaku dan kepada seluruh para nabi. Ternyata di sini dikupas oleh Mbah Nawawi untuk mentafsir menaskahkan dari beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Allahumma salli wa sallim, didelai
wa ala alihi, alihi adalah para nabi dan para mukmin semuanya. Berarti luas. Sahabat juga luas. Di antaranya ada 3 sosok yang selama ini itu. Jadi cukup mengetahui nama lakopnya, nama kunyah dan nama aslinya, itu sudah bisa bersentuhan. Dan rahasia banyak untuk hal-hal yang kayak gini. Yang namanya ulat itu selamanya adalah hama. Setan ya tetap hama. Tidak akan berhenti hama itu dikatakan bukan jadi hama. Kalau sudah jadi hama, berhenti kerja pun tetap dikatakan hama. Untuk urusan kayak gini bukan berarti lalu kita tidak sudah bebas dari hama, itu tidak. Contohnya ini hadir. Bangun. Nikmat ya. Nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat. Semua nikmat. Kami menikmatinya. Kamu menikmatinya. Ya. Tidur adalah nikmat. Ya, jadi tatkala kami lagi menyanjung, ya tetap menyanjung siapa? Ya menyanjung yang saya sanjung-sanjung. Ya. Sanjungan itu karena satu itu kebutuhan. Ya sanjungan kebutuhan. Kayak gini ceritanya. Kita kan petani. Oh, petani. Iya. Yang namanya orang petani itu, ulat petani itu kan mudah sekali saya kuda. Oh, begitu. Iya. Ulat itu kan hama. Ya, bersulah nantinya petaninya. Ya. Ya. Ulat kan hama. Jadi tetap ulat itu tidak akan berhenti menjadi hama walaupun tumbuhan itu sudah subur-subur kan. Iyalah. Kenapa tidak berhenti ya? Iya. Bagaimana? Ini bercerita bertanya apa bercerita? Ya bertanya karena kamu bisa menjawab kan? Oh iya jelas. Si ulat itu masa kita bicara ulat lah, nggak enak lah. Ya artinya setan itu kan kita gambarkan. Mau menggambarkan saya dengan itu? Hama. Oh hama. Iya. Jangan, nanti manusia jadi tahu. Pasti kami seperti itu. Itu bagaimana ulat itu ya menggerogoti walaupun itu sudah di apa? Septisida. Di obat dan seperti itu juga manusia. Manusia walaupun sering beribadah dan seterusnya, ya kami goda terus. Itu seperti kami. Karena kamu ndak mungkin jadi bukan hama ya. Ya memang kami hama. Kalau pada waktu tidak makan ataupun merusak, Anda tidur. Kalau tidak merusak, iya, tidur. Ketiduran apa memang sengaja tidur? Ya ketiduran. Ketiduran ya. Ketiduran. Dengan sendirinya Anda ketiduran. Iya. Contoh kayak gini. Alihi adalah mukmin. Udah ketiduran dengan sendirinya ya? Apa itu? Oh iya. Kamu ketiduran tadi? Apa? Enggak, saya banyak ngantuk. Ya, jadi hama itu ketidur dengan tidur. Itu tanpa Anda itu menginginkan tidur. Iya. Iya, seperti itu. Tidak menginginkan tidur kok. Kadang-kadang ada tidur seperti itulah. Enggak dengar apa? Tidur. Kayak gini dah, kita lagi menyampaikan tentang sholawat. Kita lagi obrolan munadoro, tafakur sareng-sareng, audunalar bareng-bareng, terus ngendap ataupun menebna rasa dicari nebane tentang sholawat. Nah, sholawat yang berisi adalah sholawat yang berisi ilmiah. Nah sekarang sholawat tanpa ilmiah gitu. Sholawat ilmiah, saya suka itu. Saya tidak tidur, tapi sebenarnya ya, iya. Ini rahasia. Itu kebenaran kamu. Kebenaran saya yang membuat saya tidur, Pak. Ini membuat saya itu kan memuji. Iya. Memuji kepada bagindanya. Ya, pembinaan kamu yang mengajarkan sebenarnya kebaikan itu adalah orang yang melakukan pemujian itu mengamalkan apa yang menjadi apa yang menjadi tuntunan dan
kebiasaan dia, bukan hanya itu bagi kami tidak ada hamba-hambanya seperti itu, bukan menjadikan, tapi orang yang apa menjalankan gerak-geriknya, menjalankan kepribadiannya, menjalankan tindak lakunya kepada Tuhan. Itu sebenarnya sholat yang sebenarnya seperti itu. Itu sholawat yang berilmu. Ya. Terus kayak gini. Kalau yang itu saya suka itu. Contoh saya tadi bareng-bareng mengobrolkan tentang sholawat yang berilmu. Spontanitas kamu itu saya akan praktekkan. Saya praktekkan. Kamu tidak sakit tidak kan? Tidak. Kalau ada sholawat, tapi tertidur kayak gitu ya. Ya contohkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alihi adalah seluruh para nabi, para mukmin. Kan luas sekali. Berarti kita sudah tersambung secara internetnya, kesambungan kepada beliau semuanya. Sahabat adalah masih ada di era sekarang, dan sahabat yang terakhir meninggal adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Itu tertidur dengan sendirinya. Jadi dengan bacaan selawat adalah atlubu ataupun mencari kepada Allah tentang rahmat tadi untuk ad-darajatil quswa, derajat yang tak berujung. Jadi ada derajat yang sampai, ada derajat yang al-quswa. Saya berhenti dari 5 ini. Biasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak sakit, tapi tidak tahu ya apa itulah. Apa itu. Makanya kamu untuk membencinya selalu menyalurkan kebencian itu kayak gitu ya.